أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak, Ibu, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan hati kita, dan dari hati yang paling dalam, dengan lisan kita selalu memujinya, dan dengan anggota perbuatan kita untuk selalu beribadah, beramal soleh semampu kita. Pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan di masjid yang adalah masjid Allah Ta'ala dalam rangka ibadah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka memperbaiki diri, memperbaiki niat, memperbaiki hati kita agar senantiasa istiqomah di atas ilmu dan amal, dan senantiasa semoga ikhlas lillahi ta'ala. Allahumma. Oleh karena itu, sebagai lanjutan dari pembahasan kita yang sudah rutin, yaitu dari Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan kita sampai pada penghujung bab al-ikhlas wa ihdharun niyyah fi jamil a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Kita sampai pada penghujung dalil, yaitu dalil akhir dari hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari bab ikhlas, pentingnya menghadirkan niat di seluruh perbuatan perkataan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Sekedar mereview ya, ada beberapa ayat yang disebutkan mulai dari surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu Al-Bayyinah ayat 5. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan memurnikan agama untuknya. Demikian juga di surat Al-Hajj ayat 37, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai daging-daging hewan ternak itu kepada Allah Ta'ala, juga tidak sampai pula darah-darahnya, akan tapi yanaluhu taqwa minkum, akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Dan juga di surat Ali Imran ayat 29, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang di dada kalian atau kalian menampakkannya, ya'lamullah, pastilah Allah itu mengetahuinya. Maka dari ayat-ayat ini kita diperintahkan untuk ikhlas, kita diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, bukan dengan apa yang kita miliki kemudian kita berbangga, tidak, tapi dari hati. Amalan harus dari hati. Dan juga apa yang kita tampakkan atau kita sembunyikan, baik itu perkataan yang baik ataupun yang buruk, perbuatan yang baik ataupun buruk, semuanya pasti diketahui oleh Allah Ta'ala. Maka sebaik-baik amalan adalah yang tersembunyi, yang hanya diri kita dengan Allah, yang semoga dari pembahasan ya di hadis yang akan kita baca itu bisa menjadi tawasul kita, ya, menjadi tawasul kita ketika kita dalam keadaan sempit, terhimpit, dalam keadaan sulit, seolah tidak ada jalan keluar. Ada amalan-amalan yang hanya diketahui oleh diri kita dan Allah, kemudian kita sebutkan, dan semoga itu menjadi perantara yang memudahkan apa yang kita minta. Itulah yang akan kita bahas dari hadis yang terakhir, yaitu hadis ke-12, yaitu tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua.
yang ketika mereka singgah kemudian tiba-tiba ada batu yang menggelinding di pintu gua. Ya, bisa kita bayangkan ya, di tengah gua malam gelap, ya dalam riwayat yang lain disebutkan hujan deras, kemudian untuk singgah sejenak, namun apa yang terjadi, batu besar menggelinding di pintu gua itu kemudian tertutup dan tidak bisa keluar. Nah, mau telepon siapa? Nggak ada telepon. Yang mau teriak kayak gimana? Nggak bisa. Mau didorong juga nggak kuat. Nah, inilah lemahnya hamba, dan disinilah butuhnya hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dalam kondisi seperti itu, maka Allah ada satu-satunya, Allahus Samad. Ya, Allah yang menjadi tempat meminta kita, tempat bergantung kita, tempat bersandar kita. Kita panggil nama Allah dengan nama-nama yang indah. Kita bertawasul dengan nama-namanya, dengan amal soleh kita. Semuanya itu ya pasti Allah Maha mendengar. Nah, namun di situ harus ada, sebagaimana hadis ini, harus ada amalan-amalan yang benar-benar ikhlas. Ikhlas itu berarti nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang melihat kita. Bukan ingin dilihat manusia, ingin dihargai manusia, ingin dapat validasi manusia, ingin terkenal, ingin mendapatkan pujian. Apalagi kalau kita sering update status, ya dikit-dikit update status, khawatirnya itu nggak bisa jadi wasilah. Cukup hanya Allah dan diri kita yang tahu, udah selesai. Kita ingat-ingat amal itu, semoga ikhlas sambil kita memohon sebelum, di saat dan sesudah. Baru ketika ada hal-hal yang mungkin, ya entah itu kesempitan ekonomi, kesulitan hidup, yang seolah tidak ada jalan keluar, atau mungkin tertimpa sakit, baik diri kita atau keluarga kita. Nah, kita ingat amalan-amalan yang pernah kita lakukan, yang mungkin saat itu benar-benar kita sangat butuh, ya. Kemudian kita mengingat amal soleh kita yang benar-benar ikhlas. Nah, kita jadikan tawasul kita, wasilah kita. Ini yang kita bahas pada jamaah rahmatullah taala, yaitu tentang 3 orang yang terjebak dalam yang gua, dan mereka selamat karena apa? Amal soleh mereka yang ikhlas lillahi ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, ya di sini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya tawasul. Apa itu tawasul? Ya, menjadikan perantara. Namun harus perlu diingat, tawasul ada yang masyru', yang syar'i, ada yang mamnu', ghairu syar'i. Ada yang boleh, ada yang terlarang. Yang boleh hanya 3 nih. Ini dijelaskan oleh para ulama. Yang boleh hanya 3, yaitu tawasul dengan nama atau sifat-sifat Allah Ta'ala, dengan nama di antara nama-nama Allah, atau dengan sifat di antara sifat-sifatnya. Ini yang boleh yang pertama. Ya Allah ya Rahman irham. Ya Allah ya Razzaq urzuqni. Ya Allah ya Aziz a'izzal Islam wal muslimin a'izzani. Ya Allah ya Ghafur ighfirli. Kita sebut namanya, kita minta sesuai kandungan nama tersebut. Minta rezeki, ya Allah ya Razzaq. Minta kasih sayang, kasihanilah aku ya Allah ya Rahman. Minta ampunan, ya Allah ya Ghafur ya Ghafar. Minta kemuliaan agar diangkat, ya Allah ya Aziz. Minta penjagaan, ya Allah ya Muhaimin. Minta karunia, ya Allah ya Karim. Minta kekayaan, yang dimaksud kekayaan hati, ya Allah ya Ghani. Minta kesembuhan, ya Allah ya Syafi. Ya, dan seterusnya. Maka di sini perlu kita mempelajari nama-nama Allah. Siapa yang mengetahui nama-nama Allah, berarti dia semakin kenal dengan Allah. Kalau dia semakin kenal dengan Allah, berarti semakin dekat. Kalau semakin dekat, berarti semakin apa yang diminta Allah akan kabulkan. Dan pasti Allah mencintainya, tidak bisa tidak. Ya, itu nama dan sifatnya, atau namanya. Adapun sifat-sifatnya, kalau nama misalnya Ar-Rahman, itu namanya. Sifatnya adalah rahmah. Seperti doa di antara kita mungkin membaca, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika. Nah, bi rahmatika itu dengan sifatnya. Dengan rahmatmu ya Allah, bi izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, nastaghith. Kami memohon ya bantuan, memohon pertolongan di saat yang sempit. Ya. Dengan rahmatmu, dengan kemuliaanmu, dengan kekayaanmu. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab nih, yaitu disebutkan masdarnya kalau di bahasa Arab. Jadi Rahim rahmah, Aziz izzah, ya, kemudian Razzaq rizq, ya, kemudian Ghafur maghfirah, bimaghfiratik, ya, dan seterusnya. Nah, maka disinilah perlu kita mempelajari nama dan sifat Allah ini sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 180. Kalau ingin mencatat, Al-A'raf 180 dikatakan, qala Allah Ta'ala walillahil asmaul husna
fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Serulah nama-nama itu ketika engkau berdoa. Panggillah nama-nama itu ketika engkau berdoa. Ya, ini namanya tawassul yang syar'i dengan namanya dan ya sifatnya. Ya, sebagaimana juga doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin wa sammaita bihi nafsak. Ya, aku mohon kepadamu dengan seluruh nama yang kau namakan dirimu dengannya. Ya. Atau doa-doa yang lain seperti ya Allah, Allahumma inni as'aluka bi annaka antal ahadus samad. Ya Allah, aku mohon kepadamu tidak ada semani hak kecuali engkau adalah al-ahad yang maha esa, yang as-samad tempat bergantung, alladzi lam yalid wa lam yulad. Itu disebutkan nama dan sifat yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, sifatnya adalah yang tidak ada sesuatu apapun yang sama dengannya. Ya, maka dengan itu dikatakan itu adalah di antara nama Allah yang a'zam, di antara nama Allah yang agung. Jika dia meminta dengan itu pasti dia kabulkan. Ya, jika dia meminta dengan nama itu pasti ya didengar dan dikabulkan. Ya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Monggo mari kita sama-sama mempelajari nama dan sifatnya. Ya, dengan tentunya akidah yang benar, menamakan Allah sesuai dengan apa yang Allah namakan dalam Al-Quran atau sesuai yang Allah namakan melalui lisan Rasulnya SAW, tanpa ditaktil, ditolak, tanpa ditakwil, diubah-ubah maknanya, tanpa ditakyif, direka-reka, diimajinasi, dibayangkan bagaimananya, dan tanpa ditasbih, tanpa diserupakan dengan makhluk-makhluknya. Itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah tawassul dengan amal soleh. Nah, ini yang kita bahas ya. Jadi dengan amal soleh kita yang ikhlas yang pernah kita lakukan. Mungkin di antara kita pernah membantu orang lain yang sebenarnya kita saat itu juga butuhnya. Tapi ada orang yang kayaknya lebih butuh dari kita, ya sudahlah, kita bantu, ya kita ingat-ingat, pokoknya jangan dikabar-kabarkan, sudah selesai. Semoga itu ikhlas. Ya, suatu saat kita juga mengalami kondisi yang serupa, entah sakit, entah atau keluarga kita yang sakit, orang tua kita sakit, ya kemudian kita ingat-ingat, ya Allah, aku pernah melakukan ini itu, ya antara diriku dan Engkau yang tahu. Di saat itu aku juga sangat-sangat butuh, namun aku membantu orang lain misalnya, maka semoga jika aku lakukan ikhlas karenamu, sembuhkanlah diriku, sembuhkanlah fulan, sembuhkanlah orang tuaku, ya atau mudahkanlah urusanku, mudahkanlah rezekiku dan seterusnya. Ya, jadi itu semuanya bagian dari ya tawasul dengan amal soleh. Atau yang ketiga boleh, yaitu tawasul dengan ya meminta didoakan oleh orang yang soleh yang masih hidup ya. Bitolabid doa minar rajuli soleh, ya dengan meminta didoakan orang-orang yang kita anggap soleh. Ya mungkin guru kita, ustadz kita, atau teman kita yang istiqomah, lebih istiqomah dari kita. Doakan ya, semoga minta didoakan, walaupun tetap kita minta kepada Allah juga. Jangan bersandar pokoknya titip doa mari, nah, jangan. Tapi juga minta kepada Allah langsung, idza sa'alta fas'alillah, dan juga minta tawasul dengan ya agar didoakan oleh orang-orang saleh. Sebagaimana kisah Nabi SAW ini secara ringkas ketika beliau sedang khutbah di suatu ketika dalam keadaan yang kering, kemudian datang orang Arab Badui ketika itu dengan mengatakan, ya Rasulullah, udah kering ini, binasa ya, hewan ternak kekeringan, demikian juga jalan-jalan sudah putus kayak kering. Mintalah kepada Allah agar mencurahkan hujannya. Seketika itu Rasulullah mengangkat tangannya, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Ya Allah, berilah kami air. Ya, siramilah kami air, siramilah kami air. Sehingga seketika langsung hujan. Tidaklah terkumpul awan kecuali langsung hujan, dan itu terus menerus sampai Jumat berikutnya. Nah, namanya manusia ya sambat lagi, ya Rasulullah banjir ya Rasulullah di mana-mana ya banyak air, banyak ini dan seterusnya, binasa juga kami. Akhirnya Rasulullah pun meminta ya dengan doa yang lain, Allahumma hawalaina la alaina, ya Allah curahkanlah hujan itu di sekitar kami, bukan di atas kami, ya sehingga mereda. Nah, ini bukti bahwasanya boleh yaitu minta didoakan ya dari orang yang soleh. Atau ketika Rasulullah wafat, para sahabat minta ya agar paman beliau Al-Abbas yaitu berdoa kepada Allah. Ya boleh, silahkan. Selama masih hidup nih, nggak boleh minta didoakan orang yang sudah mati, yang di kuburan.
ya syekh, ya fulan, ya aghithna, ya dan seterusnya. Nah, ini kita tidak boleh. Itulah tawasul yang disyariatkan ada 3, dengan nama dan sifat Allah, dengan amal-amal soleh ya yang ikhlas tentunya, dan juga dengan doa orang-orang soleh. Selebihnya mamnu, selebihnya terlarang. Entah ya dengan jah seseorang, dengan jah Nabi sekalipun nggak boleh. Ya Allah bijahi Nabi, ya Allah bil Mustafa, seperti sebagian selawat nih, ini hanya kita sebutkan sebagai pelajaran. Misalnya ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidan, itu tawasul dengan kedudukan. Artinya ya Allah dengan kedudukan Nabi, dengan wibawa Nabi, dengan hak Nabi, baligh maqasidan, sampaikanlah hajat-hajat kami, kebutuhan kami. Ini tidak disyariatkan. Ini yang boleh adalah langsung datangi orangnya, doakan. Ya, kalau haknya, kedudukannya, derajatnya, nah itu tidak disyariatkan. Itulah namanya tawasul yang dikatakan bisa bid'ah, bisa syirik. Ya, atau tawasul dengan tadi mendatangi orang sudah mati, kuburan orang soleh, atau kuburan wali, kuburan syekh, kemudian kita panggil nama-namanya, ya syekh fulan, ya imam fulan, tolonglah dan seterusnya. Nah, ini namanya ya bisa syirik. Ya, tawasulnya syirik. Maka sekali lagi, selain 3 tadi, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan amal soleh dan juga dengan doa orang soleh, ya maka selainnya itu terlarang. Bisa syirik, bisa bid'ah, waliyadzubillah. Maka syariat ini sudah sempurna. Ketika ada yang diperbolehkan, ambil yang boleh, yang nggak boleh tinggalkan. Karena yang nggak boleh nggak akan mungkin sampai. Syirik, bid'ah. Ya, demikian juga yaitu dengan model-model yang lain yang ini banyak tersebar, ya yang sayangnya, namun kita ya berdoa hadamullah wa hadanallahu ajma'in. Ya, dengan tawasul yang bid'ah atau syirik. Ya, dengan seperti ziarah-ziarah tadi, atau dengan selawat tadi. Misalnya di selawat tadi atau yang lain biasanya kita dengar ini, yang biasanya hafal, yaitu tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Ya, tawassalna bi bismillah enggak ada masalah. Kami bertawasul dengan nama Allah boleh. Tapi wa bil hadi rasulillah, dengan kedudukan Nabi, ya dengan hak Nabi, dengan jah Nabi, ini tidak boleh. Ya, seharusnya bi imanina bin Nabi, seharusnya. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan iman kami, dengan cinta kami kepada Nabi, dengan takut kami kepadamu ya Allah, dengan cinta kami kepada Nabi, ittiba kami kepada Nabi, itu amal soleh. Nah, makanya lafadznya harus diganti. Ya, bukan berarti boleh selawatan ya. Selawatan boleh ya, maksudnya dengan lafadz-lafadz yang tadi itu biar tidak terkena tawasulnya syirik atau bid'ah, hendaklah kita perhatikan. Jadi kalau kita mohon ya Allah bi imanina bin nabi, ya Allah bi hubbina lin nabi, ya Allah bi ittiba'ina li sunnatin nabi, silakan. Karena itu amal soleh. Cinta amal soleh, ittiba amal soleh. Ya, demikian juga cinta amal soleh, semuanya adalah amal soleh. Ya, maka bukan ya Rabbi bil Mustafa, tapi ya Rabbi bi hubbina bil Mustafa. Agak panjang jadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu ya, jadi beberapa yang sangat disayangkan, makanya di sini perlu kita belajar. Ya, kita masuk ke hadis. Sekali lagi hadis yang ke-12, hadis terakhir, yaitu dari An Abi Abdurrahman ya Ibnu Abdullah Umar bin Khattab, Ibnu Umar bin Khattab, yaitu dari Abdurrahman atau dari Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang orang-orang sebelum kita ya. Ya, kalau ditanya ini siapa ya? Tokohnya ini siapa? Orangnya siapa? Itu adalah orang-orang sebelum kita. Berarti orang-orang sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat-umat terdahulu. Apakah boleh ini menjadi dalil? Ya, apakah ini boleh menjadi dalil? Ya, itu dinamakan syar'un man qablana. Syariat orang-orang sebelum kita itu bisa jadi dalil kalau memang dibenarkan. Kalau memang Rasulullah yang membenarkan. Tapi kalau Rasulullah diam, ya kita ikut diam. Kalau di syariat tidak menyetujui, ya kita diam. Nah, karena ini yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim, pasti sudah sahih, valid, otentik, kita terima, sami'na wa ata'na, kabarnya. Ya, walaupun itu adalah umat-umat terdahulu, dan betapa banyak di Al-Quran itu menceritakan umat-umat terdahulu. Ya, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud,
ya kaum soleh, kaum Nabi Soleh, dan kaum-kaum yang lainnya, kaum Nabi Musa dan seterusnya dari Bani Israel dan seterusnya, itu semuanya menjadi pelajaran. Ya, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Di surat Yusuf ayat 111. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibratun liulil albab. Ya, ada ibrah, pelajaran berharga bagi orang-orang yang berakal. Jadi sekali lagi, syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum kita itu bisa menjadi syar'un lana jika wafaqat, jika wafaqat syariat, jika dibenarkan oleh syariat sesuai dengan dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak, maka kita diam. Nah, berhubung di sini dibenarkan, ya kita ikut membenarkan. Ya, jadi diceritakan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul in talaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Ya, diceritakan ada 3 orang nafar. Nafar itu sebenarnya dari 3 sampai 10 jamak. Ini disebutkan langsung 3. Mimman kana qablakum, dari orang-orang sebelum kalian, hatta awahumul mabit ila ghor, pada khuluh. Sampai suatu ketika mereka terpaksa harus mabit bermalam di sebuah ghor. Ya, ghor itu nama lain dari kahf. Ya, kahfun itu gua. Ya, di tengah gunung atau di bawah gunung. Ya, mereka ingin memasukinya, dalam riwayat yang lain mereka tertahan oleh hujan yang deras sehingga mereka harus menginap. Ya, ketika mereka masuk, fandaharat sakhratun minal jabal. Ya, ketika mereka menginap singgah di situ, tiba-tiba batu besar gelundung, ya, batu besar menggelinding di pintu, ya, di pintu gua tadi. Ya, tentunya dari gunung. Nah, siapa itu yang menggelindingkan? Ya, itulah qadarullah. Ini pelajaran. Apakah ini benar? Apakah ini khoyal? Ya, atau tidak masuk akal? Udah. Sekali lagi, inilah ujian kita, at-tasdiq fima akhbar. Membenarkan apa yang Rasulullah sampaikan. Ketika itu hadisnya sahih, sudah sami'na wa ata'na. Sebagaimana perkataan Imam Zuhri, minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Dari Allah lah risalah, pesan kenabian, Rasulullah yang menyampaikan, dan kita tugasnya adalah taslim, sami'na wa ata'na, menyerah, tunduk, patuh, menerima. Ya. Jadi diceritakan seperti itu, batu menggelinding menutupi pintu goa, fasaddat alaihimul ghor, sehingga menutupi. Faqalu, maka di antara mereka ini cari cara. Mereka akhirnya mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'ullaha ta'ala bi salihi a'malikum. Ya, sehingga cerita di situ, kalian gak akan selamat, atau kita gak akan selamat dari batu ini kecuali jika kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal soleh kalian. Ya, mulailah 3 orang tadi mengingat-ingat kira-kira amal soleh apa ya yang semuanya itu ikhlas. Akhirnya salah satu mengatakan, qala rajulun minhum, Allahumma kana li abawan syaikhan kabiran. Ya Allah, aku dulu memiliki 2 orang tua, ya, kedua orang tua yang sudah tua renta. Wa kuntu la azbiqu qablahuma ahlan wala malan, dan aku kebiasaannya dahulu memberikan minuman, ya, susu di waktu sore, ya, aku dahulukan keduanya sebelum aku memberikan keluargaku atau pembantu-pembantuku. Ya, maka suatu ketika fana abi talabus syajar yauman, suatu ketika karena mencari kayu, ya, yang lama akhirnya menjadikan dia terlambat. Falam arih alaihi ma hatta nama, sehingga beliau tidak pulang sampai ternyata kedua orang tuanya sudah, ya, tertidur. Ya, fahalabtu lahuma wubuqahuma, maka aku perah susu, ya, sebagaimana biasa mereka minum di waktu petang. Fawajadtuh mana imaini, ternyata keduanya sudah tidur. Ini jangan ditanya detail-detailnya, ya. Detailnya gimana? Gak usah. Ini cerita dari Nabi sudah pasti benar. Ya, kemudian fakaritu an uqidhahuma, maka aku gak suka kalau membangunkan keduanya, wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw mahlan, dan aku gak suka aku berikan minuman ini kepada keluargaku atau pembantuku dari budak-budakku, karena kebiasaannya adalah birrul walidain, mendahulukan kedua orang tuanya. Inilah saking birrul walidainnya, berbaktinya, enggak, kebiasaannya begini, ya, pokoknya dahulukan kedua orang tua. Falabithtu, ya, maka aku tunggu, wal qadahu ala yadi, dan
wadah itu, minuman itu di tanganku. Antaziru istiqadhahuma. Aku tunggu keduanya bangun hatta barakul fajr, sampai terbit fajar. Sampai subuh berarti. Jangan ditanya apa enggak tidur, apa enggak ini. Udah selesai. Ini adalah khabar. Wajib bagi kita untuk membenarkannya. Jangan ditanya detail-detail ceritanya. Ya, kemudian wasibiyah yatadhaghuna 'inda qadami. Dan anak-anakku waktu itu menangis merengek ya di bawah kakiku. Ya, mungkin karena kelaparan atau karena minta minuman. Sudah, jangan ditanya kok enggak didahulukan anaknya, apa enggak kasihan. Ya, ini namanya boror ini. Ya, inilah namanya cerita dahulu yang ditegaskan oleh para ulama. Salah satunya adalah di Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ini adalah istihad orang itu di kisah zaman dahulu antara memberi minum orang tuanya atau anaknya. Nah, walaupun dikatakan istihadnya salah karena dia lebih mementingkan kedua orang tuanya yang sebenarnya juga nggak apa-apa ditinggalkan daripada anaknya yang lapar tadi nangis, nanti bisa jadi ada mudarat. Namun sekali lagi yang ditahqiq ya, yang ditarjih oleh para ulama bahwasanya itu istihadnya dan itu syariat sebelum kita. Adapun kalau itu terjadi pada diri kita, nah ini nggak bisa diterapkan. Nuangis belum nanti kan orang tuanya apa kedengaran tangi kok nanti. Ini makanya ini cerita zaman dahulu itu yang kita jadikan pelajarannya bukan itunya, bukan detail-detailnya tadi, tapi bagaimana birrul walidain. Ya, mendahulukan sebagaimana biasa, walaupun itu nangis, walaupun itu sampai pagi tetap ditunggu. Nah, ketika keduanya bangun, istayqadha fasyariba wubuqahuma. Ya, sehingga ketika keduanya bangun sudah minumnya, ini mereka minum. Nah, kemudian dia berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika engkau tahu atau jika aku melakukan ini, ya semuanya adalah mengharapkan wajahmu, berarti apa ini? Ikhlas. Ya, mengharapkan wajahmu ya Allah, ikhlas karenamu, fafarrij 'anna ma nahnu fi, maka mudahkanlah, hilangkanlah kesulitan yang saat ini kami mengalaminya, min hadis sokhrah, dari batu yang mengelilingi ini menutupi gua kami. Fan fajarat syai'an, maka geser dikit. Siapa yang menggeser? Ya Allah. Sekali lagi, oh ada onta kayaknya, atau ada hewan, atau ada ini keperasan, nggak ada. Ya, ini cerita yang harus kita imani. Lakin la yastati'una al-khuruj minhu, tapi masih belum bisa keluar 3 orang. Ya, maka di sinilah sekali lagi poinnya adalah amalan ikhlas bisa menjadi ya sebab sarana yang kita doa dengan sarana itu sehingga Allah membebaskan kesulitan yang kita alami. Ini contohnya adalah tertutup di pintu gua, ya nggak bisa keluar. Kita mungkin mengalami keadaan ekonomi sulit, nggak ada jalan keluar nih. Nah, makanya cari amal soleh. Makanya jangan sukaria nih, atau jangan terbiasa mengabar-ngabari orang. Cukup semoga saya simpen, nggak ada yang tahu. Bahkan sampai keluarga pun nggak ada tahu. Suami istri, ya istrinya nggak ada yang tahu, atau suaminya nggak ada yang tahu, anaknya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu, anaknya semuanya nggak tahu. Nah, maka itu kita panjatkan dengan apa yang pernah kita kerjakan, ya kemudian kita minta, dan itulah tawasul yang dibenarkan. Ternyata tadi belum bisa keluar nih. Kemudian yang kedua, orang yang kedua, Allahumma innahu kanat li ibnatu am. Ya Allah, dahulu aku punya sepupu, ya putri dari paman, sepupu. Wa kanat ahabban nas ilayya, dan sepupu itu adalah manusia yang paling aku cintai. Tapi apa daya, cinta bertepuk sebelah tangan. Ngotot-ngotot kalau nggak suka ya gimana lagi. Ya, makanya kalau kita menjumpai seseorang ya sudah, ya, ini yang belum menikah nih, atau yang sudah menikah. Ya, jadi apa? Kadang kita mencintai tapi ya gayung tak bersambut. Ya akhirnya ya sudah, qadarullah. Ya nggak usah melakukan hal-hal yang bertentangan. Jadi dikisahkan di sini, wa kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Aku sungguh sangat mencintainya sebagaimana cintanya laki-laki kepada wanita. Fa aradtu ala nafsiha, benar-benar aku ingin memilikinya. Ya, yaitu ingin merenggut kesuciannya, maksudnya ingin ngajak berzina. Ya naudzubillah. Ini hanya contoh nih. Makanya ini syariat sebelum dahulu, sebelum kita. Famtana'at, namun wanita tadi enggak mau menolak, hatta alamat biha sanatun minas sinin. Namun suatu kondisi di beberapa tahun, di tahun ketika itu dia sangat-sangat membutuhkan sesuatu
hidupnya sulit sehingga minta bantuan kepada laki-laki tadi. Faja'atni, dia datang kepadaku, fa'ataituha ishrina wa mi'ah dinar. Maka aku memberikan bantuan kepadanya ishrin wa mi'ah, berarti 120 dinar. 1 dinar berapa kilogram berapa gram emas? Ya 4/4. Berarti kalau 120 dinar kalikan aja, ya kurang lebih 510 gram. Berarti setengah ton. Setengah apa ini? Setengah kilo ya. Nah itu, ya 510 gram. Berarti setengah kilo ya. Ya, itu kali emas sekarang 1 gramnya 3 juta nih, kurang lebih. Ibu-ibu update harga emas bentar. Berapa? 2 juta. Ya 2 juta sampai 2,5. Nah itu kalau kita kalikan 510 gram kali 2 juta, ini berapa? Ya bisa M ya itu ya. Ya kita anggap aja 1 M lah. Nah, dengan uang segitu, wah udah kena dia, masuk perangkap, ya kena pancingnya. Tapi apa yang terjadi? Ya sudah dikasih 120 dinar, ala an tukhalli baini wa baina nafsiha. Ya dengan syarat kamu harus mau dengan saya. Apa? Ya berzina. Fa fa'alat, akhirnya dia mau. Tapi hatta idza qadartu 'alaiha, ketika aku sudah tinggal ini, ngapunten ini contoh, sudah tinggal melampiaskannya. Bahkan dikatakan wa fi riwayah falamma qa'adtu baina rijlaiha. Ya ketika aku sudah duduk di atas kakinya, mau ngapain? Ya sudah mau berzina. Qalat, tiba-tiba wanita tadi mengatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ya, ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu adalah ucapan dari hati wanita yang paling dalam, takut karena Allah. Ya kemudian itu masuk di hati juga ke laki-laki tadi, dari hati sampai ke hati, sehingga terperanjat langsung takut. Ya dengan dikatakan oleh wanita tadi, wala tafuddul khatam illa bihaqqi, jangan engkau bongkar cincin itu kecuali dengan haknya. Kalau itu halal ya siap, tapi ini enggak halal, ini haram. Ya akhirnya apa yang terjadi? Nah, tiba-tiba karena itu dari hati wanita yang paling dalam, ya walaupun dia sudah memberikan ini 120 dinar ini, ya 510 gram emas ini, hampir setengah kilo. Ya fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya, maka seketika itu aku tinggalkan, dan padahal itu adalah wanita yang sudah aku sangat inginkan dan sangat aku cintai, dan aku mampu. Inilah keutamaannya ketika seorang sudah mampu melakukan suatu maksiat, sudah benar-benar mudah, tapi tiba-tiba ingat kepada Allah dan takut. Nah itulah keutamaannya. Wa taraktu dzahab alladhi a'taituha, dan aku tinggalkan emas yang aku berikan kepadanya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika aku melakukannya semuanya adalah karenamu, mengharapkan wajahmu, ya Allah, ikhlas karenamu, maka hilangkanlah kesempitan yang kami saat ini mengalaminya. Fan farajat as-sakhrah, maka batu itu bergeser, ghaira annahum la yastati'un al-khuruj minha, tapi mereka masih belum bisa keluar. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi yang kedua sudah mohon dan dikabulkan. Nah sekali lagi, ada amalan-amalan yang itu menjadi senjata, maka perlunya kita melakukan segala sesuatu dengan penuh keikhlasan. Jangan sampai ada riya, jangan sampai nggak perlu orang lain tahu, sudah nggak perlu, cukup hanya diri kita dan Allah. Ya semoga itu menjadi wasilah. Ya ini cerita ini seperti kisah sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, 3 atau 7 golongan yang dimana mereka mendapatkan naungan dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun da'at umra'atun zatu mansibin wa jamal, yaitu seseorang yang diundang, diajak oleh wanita yang sangat cantik dan kaya raya, gak bisa nolak, tapi mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah, dan tinggalkan. Makanya di sini keutamaan orang-orang yang takut kepada Allah, yang ikhlas karena Allah, kemudian dia selamat, dan itu bisa menjadi wasilah. Nah ternyata tadi belum bisa keluar. Dan orang yang ketiga, yang terakhir, Allahumma inni istajartu ujara, ya Allah, aku dulu pernah menyewa pegawai, karyawan atau pembantu-pembantu, a'taituhum ajrahum, semua aku kasih, aku bayar. Ghaira rajulin wahid, tapi ada satu yang luput, dia langsung pergi, pulang atau pergi nggak kembali. Tarakal ladzi lahu wa dhahab,
dia meninggalkan gajinya dan dia sudah pergi entah kemana. Nah ini kalau kita sebagai bos nih, pimpinan, ya udah sikat aja ya, atau disimpan mungkin ya, ini ceritanya disimpan. Fasamartuhu ajrahu, maka aku kembangkan gajinya, mungkin kita anggap 1 juta, ya kita kembangkan, ya ini dikembangkan menjadi apa? Hatta kasurat minhul amwal, sampai hartanya itu berkembang buahnya. Faja'ani ba'dahin, tiba-tiba dia datang meminta, ya Abdullah, addi ilayya ajri, mana gajiku yang kemarin? Fakultu kullu ma tara min ajrika, apa yang kau lihat ini, ya, minal ibil wal baqar wal ghanam war raqiq, itu semuanya milikmu. Ya ternyata dikembangkan dengan jujur, amanah, tulus. Nah ini dia apa? Bertawasul dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keikhlasannya. Ya bayangkan dari gaji yang segitu berkembang biak menjadi ya 1 lembah isinya onta, satu lembah isinya onta, sapi, kambing, bahkan pembantu-pembantunya semuanya ngurus itu milikmu. Nah, orang yang tadi mengatakan, ya Abdullah la tastahzi bih, jangan kau ya mengolok-olokku, gak guyon nih ya misalnya. Jadi beneran ini. Ya maka aku katakan fakultu la astahzi bih, aku gak mengolok-olokmu, beneran nih. Ya maka apa yang terjadi? Fa akhadha kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Tiba-tiba dia ngambil semuanya, digiring onta-onta tadi, sapi-sapi tadi, kambing tadi, semuanya sak pembantunya, kemudian tidak ditinggalkan sedikit pun. Misalnya kita yang kondisinya seperti itu, waduh, ya bayaran nih rek, ini capek nih, yo sisain sedikit lah. Ini enggak, udah ambil semuanya. Nah, barulah dia memohon, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik ibtigha wajhik, ya Allah jika aku melakukan hal itu dahulu semuanya mengharapkan wajahmu, fafruj anna ma nahnu fi, maka hilangkanlah kesempitan yang kami sedang mengalaminya saat ini. Fan farajatil sakhra, maka batu itu geser, fakharaju, ya geser dan akhirnya mereka bisa keluar, yamshun, sehingga mereka selamat. Muttafaqun alaih. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bayangkan jika orang tadi semuanya dengan amal-amal soleh, satunya dengan berbakti kepada orang tua yang sangat ya mendahulukan keduanya daripada yang lain. Sekali lagi itu yang kalau mungkin ada yang bertanya apa anak-anaknya itu tinggal ya, apa anaknya nangis sampai subuh gitu, nggak usah ditanya ya. Ini adalah hadis Nabi sahih muttafaqun alaih, yang kita ambil adalah bagaimana birrul walidainnya orang tersebut kepada orang tuanya. Yang kita ambil adalah apakah kita bisa birrul walidain seperti tadi, mendahulukan ya apapun ya yang semuanya itu sebenarnya ya bisa kita tinggal dan kita utamakan kedua orang tua kita. Demikian juga yang tadi yang dia sebenarnya mampu untuk berzina, untuk merenggut kehormatan wanita tadi, bahkan tidak ngasih uang. Nah, mungkin kita gak jadi, udah ambil lagi. Ya, gak mau ya udah balikin. Ya ini enggak 120 dinar ambil, sudah saya takut kepada Allah, walaupun saya mencintainya, walaupun gayung tak bersambut, walaupun cinta bertepuk sebelah tangan, ya walaupun sudah saya tinggalkan. Ya Allah jika itu ikhlas, ya maka lapangkanlah yaitu kesulitan kami. Dan yang terakhir tadi, orang yang mengembangkan gaji dari pegawainya sampai 1 lembah isinya hewan-hewan ternak sak pembantunya, kemudian diambil tidak disisakan sedikit pun, dan dia ridho, amanah, sudah. Ya itulah amal-amal soleh yang sekali lagi itu menjadi wasilah, sarana yang bisa menyelamatkan seseorang di kala sempit, di kala susah, di kala saat seorang tidak ada jalan keluar, ya ketika sudah nggak ada jalan lagi kecuali minta kepada Allah. Nah maka tugas kita saat ini adalah beramal soleh dengan penuh keikhlasan, ya entah itu amal sedikit, ringan, atau amal besar. Jangan sampai, ya apalagi kita saat ini diuji dengan media sosial ini, dengan update status, dengan entah di WA, di Facebook dan sebagainya. Gak usah ngabar-ngabari kalau itu amal soleh. Khawatirnya nanti pas kita, ya Allah saya minta ini, aduh kemarin update status ya, gak bisa. Ya khawatirnya ada riaknya. Benar-benar yang murni ikhlas lillahi ta'ala. Lihat semuanya tadi mengatakan Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Poinnya di sini, ya Allah jika dahulu aku melakukannya semuanya ikhlas karenamu, maka lapangkanlah, mudahkanlah, hilangkanlah kesempitan kami. Nah sekali lagi mari kita cari ya semuanya kita Bapak Ibu rahmatullah taala, semoga ada amal-amal yang ikhlas, entah itu pernah sedekah, bantu orang,
entah itu dalam kondisi yang sebenarnya kita juga butuh, ya sebenarnya kita juga waktu itu kondisinya ya mungkin butuh bantuan, tapi ada orang yang lebih membutuhkan kita, atau ada amal-amal soleh yang orang lain nggak tahu sama sekali kalau itu kita yang melakukan, ya sampaikan kepada Allah dengan tawasul kita. Ya ketika kita dalam kondisi sempit, insya Allah dan pasti itu janji Allah, ya ud'uni astajib lakum, ya mintalah kepadaku, kata Allah, pasti aku akan mengabulkannya. Kita bacakan faedah-faedah dari hadis ini. Sekali lagi, ini adalah dalil tentang pentingnya ikhlas dalam beramal soleh. Ya, amal soleh itu bisa menyelamatkan seseorang dari kesempitan. Ya, makanya butuh amal yang ikhlas dan juga tentunya sesuai sunnah. Ya, makanya di sini juga disebutkan faedah, yaitu bagaimana bolehnya tawasul dengan amal-amal soleh. Tadi sudah kita sebutkan yang boleh 3 nih, dengan nama dan sifat Allah, dengan amal-amal soleh yang ikhlas, dan juga dengan meminta didoakan orang yang soleh. Selebihnya, ya bijahi nabi, bijahi fulan, bijahi syekh, itu semuanya entah bisa syirik, bisa bid'ah, yang semuanya itu mardud, yang semuanya itu mamnu, terlarang. Maka sekali lagi, agama Islam sudah sempurna, ya ambil yang dibolehkan dan tinggalkan yang dilarang. Ya, jadi semuanya bertawasul dengan amal-amal soleh, dengan birrul walidain, kemudian dengan meninggalkan perbuatan zina karena Allah, dan juga dengan amanah kejujuran yang diambil tadi tanpa dikembalikan sedikit pun, sepeser pun, namun dia ridha. Ya, maka ini keikhlasan. Ya. Kemudian juga faedah-faedahnya adalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, yaitu keutamaan birrul walidain. Jelas ini keutamaan birrul walidain, karena itu adalah hak-hak yang kedua setelah Allah Ta'ala. Disebutkan di surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan setelah itu wa bil walidaini ihsana. Ya, karena dialah atau dengan kedua orang tua lah kita bisa hadir di dunia ini, bisa lahir, bisa wujud. Ya. Dan juga dengan tarbiyah mereka berdua, ya bagaimana mereka berdua merawat kita sejak kecil sampai dewasa, semuanya itu adalah karunia. Ya, jadi keutamaan birrul walidain dan amal-amal soleh itu bisa menyelamatkan seseorang dari kesempitan hidup, dari kesusahan, dari sesuatu yang sudah seperti tidak ada jalan keluar. Ingat, masih ada Allah dan selalu ada Allah. Ya, maka sebutlah amal-amal soleh itu dengan doa-doa kita, dan yakinlah pasti Allah mengabulkannya. Dan juga keutamaan menjaga diri dari perbuatan zina, walaupun mampu dan sangat-sangat bisa. Ya, ini hanya contoh ya. Mungkin ada orang yang diluaskan hartanya, mudah aja dia jajan kesana kemari, tapi dia enggak, ya dia tahan. Atau pemuda bisa aja dia jadi playboy, ya jadi bad boy juga, ya gampang cari cewek, ini dia contoh. Tapi enggak, dia tahan, menahan hawa nafsunya, dia tetap dalam keadaan istiqomah dengan amal solehnya. Maka semoga misalnya, ya Allah, dulu ketika muda aku pernah diajak ini, tapi aku tolak semuanya, tapi juga menyesal ya Allah. Ya nggak usah. Jadi semuanya sebutkan, baru kita minta, ya semoga ya hal itu menjadi penyelamat di saat-saat genting. Dan juga disebutkan faedahnya adalah dalil tentang pentingnya amanah dan pentingnya kita tulus dalam membantu orang lain. Seperti tadi kisah orang yang ketiga, benar-benar amanah, serius, kemudian membantu tulus. Ya, maka dengan itu ya Allah hilangkan kesempitan hidupnya. Ya, dan juga banyak sekali keutamaan atau faedah dari hadis ini. Di antaranya adalah penjelasan tentang qudratullahi azza wa jalla. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah menggerakkan sesuatu yang nggak bisa bergerak. Allah memudahkan sesuatu yang sulit. Makanya harus yakin dengan Allah, ya. Dialah Allah segala-galanya. Ya, sesulit apapun minta kepada Allah. Seberat apapun kita minta kepada Allah, pasti ada kemudahan. Yang penting perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Perbaiki takwa kita. Ya, doa, ya, taubat dulu. Kemudian ingat-ingat dosa-dosa. Kemudian semuanya kita serahkan diri kita kepada Allah Ta'ala dan terus berusaha. Ya, dan juga faedahnya adalah benar-benar Allah itu sami'ud du'a. Allah itu maha mendengar orang-orang yang meminta kepadanya. Jangan dianggap Allah nggak dengar. Walaupun Allah di atas arsy sana ya,
Allah Maha mendengar hamba-hambanya semuanya. Walaupun semuanya bersaut-sautan meminta, Allah Maha mendengar jelas sejelas-jelasnya dan amat sangat mudah untuk mengabulkan satu persatu, dan itu tidak berkurang sedikit pun apa yang disini Allah Ta'ala. Kemudian poinnya adalah, faedah berikutnya adalah keikhlasan itu sebab yang memudahkan urusan yang sulit. Ya, di antara sebab-sebab yang memudahkan urusan adalah ikhlas. Ya, ketika kita dalam kondisi sempit, ikhlas bisa menyelamatkan. Karena doa-doa tadi yang disebutkan. Adapun riya, naudzubillah, riya, sum'ah, ya, ingin pujian, itu semuanya ibaratnya seperti gelembung-gelembung air atau seperti busa, ya. Nah, mungkin ini contoh. Kalau kita tuangkan air ini ya ke sebuah wadah, itu kan pasti ada apanya, ya? Gelembung-gelembung itu. Ya, ada busa-busanya. Itu nanti bakal kemana? Hilang. Atau ini yang kita kocok ini. Nah, ini ada gelembung-gelembungnya. Itulah riya, nanti akan hilang. Gak ada manfaatnya. Adapun yang murni, yang ikhlas, itu akan tetap ada. Maka lillahi yabqa wa maka li ghairillahi yafna. Apa yang dilakukan karena Allah itu akan terus kekal abadi selamanya. Adapun yang dilakukan karena manusia akan cepat hilang, akan cepat gak dianggapnya, dan la yanfa' li sahibi, dan tidak bermanfaat sedikit pun kepada pelakunya. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas. Intinya monggo kita semuanya terus berlatih mengikhlaskan diri ya dalam beragama ini. Semua amal soleh kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Gak perlu orang lain tahu, gak perlu update-update tertentu atau update status, ya, ngabar-ngabarin dan seterusnya. Cukup hanya Allah yang tahu saja. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qouli wal amal. Allahumma rzuqna as-sidqa fi dhahiril batin. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita dalam perkataan dan perbuatan, dan semoga Allah memberikan ketulusan lahir dan batin kita. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa dibahas, kurang lebih maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد